Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Bu Umu di pelajaran IPA. Materi kita hari ini mengenai listrik. Saat kalian menyalakan lampu, menonton TV, atau mengisi daya handphone, pasti kalian membutuhkan listrik. Hampir semua kegiatan manusia itu membutuhkan listrik. Bahkan saat kamu belajar online, tidak hanya membutuhkan kuota saja, tapi kamu juga membutuhkan internet, serta membutuhkan listrik untuk menyalakan handphone dan laptop kamu. Jadi listrik itu penting banget bagi kehidupan manusia. Lalu bagaimana listrik bisa ada di rumah kita ya? Supaya lebih paham, yuk kita bahas dulu mengenai listrik. Listrik adalah energi yang dihasilkan oleh aliran muatan listrik. Muatan listrik bisa berupa muatan positif dan muatan negatif. Nah, ketika elektron bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, terjadilah arus listrik. Muatan listrik tersebut mengalir dari potensial tinggi atau kutub positif menuju ke potensial rendah atau kutub negatif. Terdapat dua jenis listrik. Yang pertama, listrik statis, dan yang kedua, listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang muatannya tidak mengalir. Terjadi karena perpindahan elektron akibat gesekan. Contohnya adalah saat balon digesek-gesekkan ke rambut, dia akan bisa mengangkat kertas yang berukuran kecil sehingga menempel pada permukaan balon. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Sumber energi listrik dinamis bisa berasal dari baterai, aki, dan pembangkit listrik. Biasanya digunakan dalam alat-alat seperti kipas, televisi, dan charger. Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Komponen utama dari rangkaian listrik yang pertama adalah beban listrik, contohnya seperti lampu. Yang kedua, kabel penghantar untuk jalan bagi arus listrik. Yang ketiga, saklar, alat untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Dan yang keempat, sumber listrik, contohnya adalah baterai. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik sederhana dibedakan menjadi: yang pertama, rangkaian seri, disusun berurutan atau tanpa cabang. Yang kedua, ada rangkaian paralel yang dihubungkan secara berjejer dengan beberapa cabang. Dan yang ketiga disebut sebagai rangkaian campuran, yaitu rangkaian antara seri dan paralel. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif melalui kabel. Arus listrik yang melewati lampu akan diubah menjadi energi cahaya sehingga lampu bisa menyala. Sekarang, apa saja ya manfaat listrik bagi kehidupan kita? Yang pertama, sebagai alat transportasi. Listrik dimanfaatkan dalam alat transportasi seperti kereta listrik, mobil listrik, dan motor listrik. Kereta listrik mendapatkan listrik langsung dari pembangkit listrik, sedangkan mobil dan motor listrik mendapatkan listrik dari baterai yang berkapasitas besar. Yang kedua, untuk menghidupkan alat elektronik. Alat elektronik akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain yang bisa dimanfaatkan. Setrika dan oven akan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Sedangkan senter, televisi, dan ponsel mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Kipas angin, blender, dan bor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Speaker, radio, dan televisi mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Balik lagi nih ke pertanyaan awal. Listrik yang ada di rumah kita berasal dari pembangkit listrik yang dikelola oleh PLN. Mula-mula, listrik yang dihasilkan PLN dinaikkan tegangannya menggunakan trafo menjadi sekitar 500.000 volt. Kemudian, listrik dialirkan melalui sutet. Sebelum dialirkan ke rumah-rumah, listrik dari sutet diturunkan tegangannya menjadi 110 sampai 220 volt.
Bagaimana? Sudah paham ya sekarang anak-anak? Ingat, saat menggunakan alat elektronik, kamu harus berhati-hati ya. Jangan sampai tubuhmu tersetrum atau terjadi konsleting listrik, bisa-bisa kebakaran loh. Ibu kasih tips nih untuk menghindari konsleting atau tersetrum listrik. Yang pertama, pastikan tubuh kalian kering saat menggunakan alat listrik. Yang kedua, jauhi alat elektronik dari air. Yang ketiga, jangan memegang kabel yang sudah terkelupas. Dan yang keempat, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak saja ya. Jadi anak-anak, pembelajaran hari ini kita sudah mengenal yang namanya listrik, jenis listrik, rangkaian listrik, manfaat listrik, dan tips menghindari terkena setruman. Listrik membuat kehidupan kita jadi lebih mudah ya, namun kita harus bijak dan aman dalam memanfaatkannya. Terus semangat belajar dan bereksperimen dengan ilmu pengetahuan ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.